Kedekatan hati itu butuh waktu. Dan kedekatan hati itu butuh yang namanya ketulusan. Ketika tim kita melihat kita mau meluangkan waktu untuk dekat bersama mereka, dan mereka melihat kita tulus dalam dekat bersama mereka, maka ketika mereka ada masalah, mereka akan cerita dengan kita. Maka kita bisa menjaga motivasi dari mereka. Menjaga motivasi itu ada dua, bos. Yang pertama adalah motivasi individu. Jadi setiap tim itu kan mengerjakan tugasnya masing-masing ya, bos. Kadang mereka mengerjakannya secara pribadi dan kadang mereka mengerjakannya secara berkelompok. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjaga motivasi dari individu-individu tim kita? Ketika kita bicara tentang menjaga motivasi individu, berarti kita sedang berbicara tentang seberapa dalam atau seberapa besar kita mengenal tim kita, sehingga kita bisa melihat apakah mereka sedang terjaga motivasinya atau sedang demotivasi. Jadi menjaga motivasi individu menjadi faktor yang sangat krusial ketika kita bicara tentang produktivitas kerja. Kenapa begitu, bos? Karena kadang bekerja itu sangat tergantung dari mood. Nah, jadi ini resiko, bos. Jadi kadang banyak hal dalam manajerial yang tidak berhubungan dengan faktor teknis. Faktor non teknis itu berbahaya sekali dalam merusak produktivitas kerja. Kadang defect terjadi dalam lini manufaktur itu karena orang yang sedang bekerja itu motivasinya lagi turun, lagi ada masalah di rumah, atau nggak bisa bayar uang sekolah anak, atau lagi ada masalah keluarga, atau macam sekali permasalahannya, bos. Nah, kita sebagai seorang pemimpin harus bisa melakukan quick scan, fast scan, sehingga ketika kita melihat masing-masing individu dari tim kita, kita sudah langsung tahu mana tim-tim individu-individu tim yang sedang merasa demotivasi. Ketika kita sudah mendetek ada yang mendemotivasi atau terdemotivasi, maka kita harus segera bertindak. Nah, jadi menjaga motivasi dari tim itu menjadi faktor yang sangat krusial, bos. Nah, bagaimana cara kita menjaga motivasi dari individu-individu tim kita? Sederhana, bos. Sebenarnya segala sesuatu itu sederhana. Kadang kita yang membuatnya itu menjadi rumit, bos. Ketika kita melihat seseorang dari tim kita itu merasa demotivasi, bahkan itu sudah bisa terlihat dari wajahnya, dari gestur badannya ketika kita mengenal mereka secara pribadi. Ketika itu terjadi, apa yang harus bos-bos lakukan? Dekati dia, ajak dia ngobrol. Awal-awal jangan langsung tanya, bos, kamu ada masalah apa gitu kan? Nggak akan dijawab, bos. Yang bos-bos harus lakukan adalah duduk di dia. Pertama, pura-pura tanya masalah pekerjaan, sudah sampai di mana gitu kan, apa yang bisa saya bantu, kamu masih ada yang tidak mengerti apa, kesulitannya di mana. Nah, setelah dia mulai terbuka, baru pelan-pelan tanya, bos, gimana, kamu kelihatannya hari ini muka ini agak ketekuk-tekuk nih, ada masalah apa ini, bro? Mulailah menjadi teman untuk mereka. Sesederhana itu, bos. Ketika bos dekat dengan mereka dan mereka merasa safe berbicara dengan bos-bos, maka mereka akan ceritakan permasalahannya dengan kita. Nah, intinya adalah bagaimana kita dekat dengan mereka secara pribadi. Jangan mimpi ya, bos, ketika kita nggak pernah ngobrol sama beliau atau mereka gitu kan, tiba-tiba kita sok dekat dan sok menanyakan masalah mereka, maka yang mereka lakukan adalah mereka tidak akan jawab. Kedekatan hati itu butuh waktu. Dan kedekatan hati itu butuh yang namanya ketulusan. Ketika tim kita melihat kita mau meluangkan waktu untuk dekat bersama mereka, dan mereka melihat kita tulus dalam dekat bersama mereka, maka ketika mereka ada masalah, mereka akan cerita dengan kita.
maka kita bisa menjaga motivasi dari mereka. Itu yang nomor satu ya bos. Nah, strategi menjaga motivasi yang nomor dua itu adalah membangun motivasi dari tim. Nah, ini juga penting bos. Jadi setelah kita menjaga individu-individunya, kita juga harus membangun motivasi timnya. Kenapa begitu? Karena kadang orang yang sedih ketika masuk ke dalam lingkungan tim yang bahagia, mereka jadi bahagia. Kadang orang itu lagi lemes gitu kan, masuk dalam tim yang energik, mereka jadi energik. Tapi begitu juga kebalikannya bos. Ada satu orang tim yang energik sekali, ketika mereka masuk ke dalam lingkungan tim yang demotivasi, karena ulah kita bos, maka dia akan ikut demotivasi bos. Jadi membangun suasana tim itu sangat penting sekali. Bagaimana cara kita membangun? Itu kan yang sering jadi pertanyaan. Sederhana bos, jadi nggak ada rumus yang sulit. Yang penting itu adalah mau atau tidak kita melakukannya. Ketika kita bicara tentang membangun motivasi tim, yang paling penting itu adalah sering-sering ada aktivitas keluar bersama yang informal. Jadi sering kongko-kongko sama mereka bos. Itu yang paling penting bos. Sering nongkrong-nongkrong sama mereka. Atau kalau tidak ada budaya nongkrong, kita sebagai seorang pemimpin yang harus mengajak, yuk kita nongkrong, sehingga mereka pada akhirnya terbiasa nongkrong dengan kita. Itu yang nomor satu. Dan yang nomor dua, membangun motivasi tim itu adalah kita selalu bersikap terbuka terhadap tim kita. Kita selalu bersikap positif terhadap tim kita. Jadi kadang motivasi tim itu terbangun ketika mereka tahu bahwa kita sebagai atasannya siap untuk mendorong mereka, siap untuk membantu mereka, dan siap bertanggung jawab ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ketika kita lakukan hal seperti itu bos, setelah kita ajak mereka nongkrong-nongkrong, kita tunjukkan sama mereka bahwa kita orang yang terbuka, orang yang tidak suka menghakimi, orang yang siap membantu, maka mereka akan termotivasi. Karena membangun motivasi tim itu kembali dimulai dari individualnya tadi bos. Wah, ketika individualnya ngerasa bahwa ketika mereka punya masalah bisa berbicara dengan kita, maka akan menjadi word of mouth, sehingga pada akhirnya tim itu akan termotivasi dengan sendirinya. Bagaimanapun juga tim itu adalah gabungan dari individu-individunya. Ketika individu-individunya ini merasa termotivasi, dan kita pastikan setiap mereka itu termotivasi dan semangat untuk bekerja, maka tim ini akan termotivasi. Oke bos?